Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ini selamat menikmati akhir pekan dan saya kira ini Bung Rocky ini setiap kali ngobrol dengan saya selalu di jalan. Kelihatannya sibuk sekali seperti para para partai-partai koalisi yang lagi sibuk cari pasangan gitu ya, menjodoh-jodohkan gitu, termasuk seperti gitu ya. Kalau saya sibuk cari hutan, sibuk cari Oh, oksigen. Akhir oke. pekan saya mau jalan ke hutan dulu. Nah. Karena hutan politik kelihatannya makin terbakar. Ya, ya. Oke. Ya, jadi tapi sama-sama sebenarnya ya kalau Anda cari oksigen, mereka juga oksigen politik yang mereka cari ini karena oksigen di lingkungan kelihatannya udah sesak gitu ya. Itu terlihat kasakusuk di Jakarta itu makin lama makin absurd itu. Yes. Dan seolah-olah ini faktor Demokrat akhirnya muncul sebagai pertaruhan dari mereka yang masih pusing nyari calon wakil presiden. Kan saya baca di media massa bahwa AHY akhirnya dijadikan faktor atau pasti jadi faktor dalam diskusi politik hari ini. Karena dari awal kita udah bilang bahwa kalau semua partai itu nggak mau 20%, akhirnya itu saling saling jualan palsu aja kan. Yang dijual kan hal yang palsu itu. Dan terlihat bahwa PDIP memang uh, bukan resah, tapi cemas bahwa time is running out, sementara Ganjar sendiri nggak ada kepastian ini betul nggak elektabilitasnya udah di atas Prabowo misalnya. Kan saya baca juga beberapa hal loh, kalau elektabilitas udah di atas Prabowo ya tentuin aja capresnya sendiri kan, nggak usah mengemis-ngemis, apalagi ngemis pada Demokrat misalnya. Tapi itulah politik di mana ketidaksiapan itu disebabkan oleh kaderisasi yang tidak sempurna sebetulnya. Jadi Hmm. kalau saya lihat dari perspektif itu, PDIP menganggap ya anything goes, apa aja boleh terjadi, yang penting Ganjar diselamatkan dulu elektabilitasnya. Kira-kira begitu Ya. pengantarnya Hers Bonowari. Yes. Ya saya juga jadi berpikir ini kayaknya nggak banget deh gitu kalau kata bahasa anak sekarang sampai PDIP itu kemudian Mbak Puannya menjadwalkan ketemu dengan dengan AHY. Kan kita tahu lah bagaimana hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY itu udah mau diapain aja udah susah nyambung. Tapi saya kira ini mereka terpaksa harus melakukan itu meskipun tidak langsung ketemu Bu Mega dengan Pak SBY, tapi Puan AHY ini kan enggak banget gitu ya, Bung Rocky. Dan penjelasannya saya kira hanya satu, bahwa memang Ganjar tidak bisa jadi magnet seperti yang dibayangkan oleh PDIP gitu. Saya kira itu juga yang dibaca dengan baik oleh Demokrat, dan Demokrat tentu jadi lebih bermutu Hmm. posisi dia itu karena diperbutkan akhirnya antara kubunya Anies dan kubunya Ganjar. Tetapi kalau kubunya Anies ya jelas dari awal Demokrat ada di dalam koalisi perubahan. Ini PDIP kan nggak ada dalam koalisi perubahan itu. Jadi Hmm. kelihatannya PDIP ini selalu mau hostile takeover itu. Ganjar diambil dari Jokowi, lalu AHY mau diambil dari koalisi perubahan. Itu juga satu satu pikiran yang tidak etis. Kan hormati aja bahwa AHY itu ada di wilayah Anies. Ngapain mesti direbut lagi Ya. dari situ kan? Hmm. Hmm. Jadi ini kayak kalau saya naik gunung lalu nggak bawa yodium, nggak bawa obat merah itu biasanya kita pakai daun pisang Hmm. atau daun yang ada getahnya itu untuk mengobati luka. Itu kalau keadaan darurat. Nah, apakah PDIP udah keadaan darurat? Bukankah dipromosikan di situ bahwa Jokowi akhirnya masuk dalam tim sukses Ganjar? Apalagi yang kurang di situ kan? Hmm. Jadi sebetulnya ini ada kerakusan juga pada PDIP, pada PDIP, kerakusan yang dasarnya seolah-olah tidak ada makanan lain selain mengambil makanan orang lain. Ya, ya. Ya, tapi kan di luar itu bahwa oke, ingin mengambil makanan orang lain itu ya karena memang betul-betul nggak ada makanan lain yang tersedia mungkin, jadi terpaksa melakukan itu gitu. Ya, tapi dengan cara yang agak manis itu lagi kami ingin. Iya, tetapi itu kalau dari awal Demokrat itu dianggap sebagai partnernya Mega. Kan Demokrat, sorry, iya betul. Tapi kan dari awal PDIP menganggap bahwa Demokrat itu makanan basi. Jadi ngapain sambil makanan basi lagi kan? Ya, ya, Kan kita tahu permusuhan, sebetulnya permusuhan antara Ibu Mega dan Pak SB seolah-olah tidak terjembatani. Jadi sekarang kita lihat bagaimana pragmatisme itu berlangsung gara-gara kaderisasi batal atau nggak jalan. ya. Kalau kader jalan, maka kader-kader PDIP harusnya udah bergerak di daerah-daerah dan Ganjar pasti akan dipromosikan. Kan terlihat bahwa nggak ada gairah di daerah.
untuk Ganjar itu. Sementara Demokrat, SBY mengambil posisi sebagai Pandito Ratu, bersemadi atau bertapa di apa namanya tempat SBY itu di Jawa Timur, di Ya. Pacitan, dan semua orang mengunjungi SBY. Kan akhirnya PDIP panik sendiri kan. Kenapa SBY akhirnya jadi faktor di situ tuh? Ya karena bagi publik Indonesia ada kepastian di Demokrat itu bahwa ada kader namanya AHY yang potensial diusung oleh koalisi perubahan, walaupun itu tetap ada etikanya karena ada prinsip bahwa oke, ada kesepakatan apa namanya 3 partai itu untuk terus memantau keadaan. Tiba-tiba kesepakatan itu seolah-olah hendak dibuyarkan oleh faktor lain yang tiba-tiba melayang di atas koalisi ini, yaitu PDIP. Itu ajaib juga kan. Maksudnya PDIP bilang kami menghormati apa yang sedang berlangsung di koalisi perubahan. Pada saat yang sama kami juga ingin mencari jalan untuk mencari makanan lain, tapi jangan makanan basi. Kira-kira begitu kalau mau kalimat diplomatis. Oke, tapi kan tidak ada tafsir lain ya kita bisa menjelaskan kecuali itu tadi ya. Kenapa? Karena kita tahu kan sekarang ini meskipun dia mengklaim bahwa Hasto mengklaim bahwa sudah dapat dukungan dari P3, dukungan dari Perindo belakangan ini yang punya jaringan media besar, dan nanti akan di partai yang lebih hijau katanya, mungkin menyiratkan kita menduga mungkin BB yang akan gabung atau apa gitu. Tapi tetap aja menunjukkan apa mereka sadar Ganjar itu bukan magnet gitu ya. Dan Ganjar ini bisa jadi liabilitas justru bagi PDIP. Tapi tentu saja mereka tidak ingin segera dong meralat keputusan yang sudah diputuskan Ibu Megawati. Tentu ada ikhtiar. Tapi kenapa kok yang dicoba justru Demokrat gitu? Itu yang tentu saja membuat orang makin ini berat, ini seperti Anda sebut tadi, kalau nggak ada makanan sehat, makanan basi juga dimakan lah. Ini bahayanya. Kan itu juga menyinggung perasaan Sandi yang sebetulnya juga ingin masuk di PDIP. Mungkin Erick Thohir juga begitu, atau Airlangga Hartarto begitu. Jadi sebetulnya pakai aja prinsip pertama bahwa PDIP itu berupaya untuk mencari kader memang, tapi jangan merampas kader orang lain. Kan itu etika itu kan di mana itu kan. Demikian juga cara kita melihat kenapa AHY yang seolah-olah diunggulkan setelah Sandi diucapkan, Erlangga diisukan akan ke PDIP, dan ke Demokrat langsung AHY-nya yang diminta itu. Kan itu artinya mau membatalkan koalisi perubahan kan. Ya. Artinya mau mengganggu variabel yang udah mulai mengarah pada kesimpulan di dalam koalisi perubahan untuk mencari calon wakil presiden. Jadi kalau misalnya AHY mengiyakan, itu artinya AHY tidak lagi mendukung Anies, lalu PDIP bertepuk tangan. Ya itu tepuk tangan yang palsu juga sebetulnya. Karena apapun orang akan nilai bahwa PDIP lama-lama menjadi partai yang memang nggak ada akar rumputnya lagi dong. Kan PDIP mengklaim selalu dia udah punya ada akar rumput yang dengan satire diucapkan dengan bagus oleh Bambang Pacul bahwa apa yang diucapkan Ibu Mega itu akan berlaku sampai ke akar rumput. Loh kok nggak ada? Kenapa cari rumput orang? Kan itu kan. Iya, ya. Dan juga kelihatan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam beberapa hari terakhir, ketika misalnya ketemu dengan Haritanu, dia waktu itu dia di situ diberi kesempatan menyampaikan speech-nya, dia menyatakan bahwa dia akan meneruskan semua program-program Pak Jokowi. Kemudian juga kemarin dia ketika di dalam peresmian relawan juga dia menyatakan bahwa dia Pak Jokowi itu mentor dia, dan dia diberi akses untuk seluruhnya soal pemerintahan, soal networking Pak Jokowi di dunia dan sebagainya. Ini kan kelihatan banget bahwa ya memang Ganjar modalnya cuma itu gitu, modalnya dia berharap didukung oleh PDIP dan Megawati, tapi modal dia sendiri sebagai capres itu apa yang harusnya dia berikan pada PDIP gitu. Itu yang kita herankan dari awal. Ganjar akhirnya jadi tawanan dari PDIP itu. Dia sebagai tawanan, dia nggak bisa bergerak. Dia mengucapkan sesuatu, dia tahu kalau dia ucapkan itu beberapa faksi di PDIP mungkin berbeda pendapat dengan dia tuh. Kalau dia nggak ucapkan, dia juga bakal gagal dianggap sebagai presiden yang tinggal tunggu perintah, atau calon presiden yang tinggal disodorkan konsep. Jadi mestinya dari awal Ganjar bilang aja bahwa saya sudah dicalonkan oleh PDIP, saya bersedia untuk menerima pencalonan itu, dan ini pikiran saya. Kan begitu kan? Bukan meneruskan Pak Jokowi itu, lalu ya Pak Jokowi aja kalau begitu yang jadi presiden. Jadi nggak ada ide fresh di dalam dirinya. Prabowo tentu akan ucapkan hal yang sama, tapi itu kan Prabowo tahu diplomasinya tuh, ya saya akan melanjutkan. Tetapi Prabowo nggak lagi cawe-cawe untuk minang seseorang. Bahkan di dalam pikiran kita Prabowo lebih stabil tuh. PKS bahkan menganggap bahwa ya udah kalau nggak bisa
AHY nggak mungkin diusung di dalam koalisi perubahan, tapi jangan AHY pindah ke PDIP. Kira-kira sinyalnya begitu kan? Karena itu buruk untuk pengkaderan politik. PDIP kehilangan kader, nggak punya kader, ambil dari Demokrat. Itu sama seperti Muldoko mau ambil Demokrat sebetulnya, kan apa bedanya tuh? Jadi harusnya ada etik itu. Wah, oke, prinsip-prinsip persaingan berlangsung, tapi jangan saling tukar tambah yang ya sebetulnya disgusting, artinya menjijikkan tuh. Kelakuan PDIP menjijikkan. Tentu saja Demokrat merasa secara politis dia makin lama makin diperhitungkan, dan itu untungnya bagi Demokrat, yaitu dia menunda aja keadaan ini sampai akhirnya waktunya habis, lalu semua orang merasa ya udah kalau begitu Anies memang ditakdirkan untuk AHY atau AHY ditakdirkan untuk Anies. Jadi kalkulasi itu yang mungkin dibuat oleh PDIP sehingga PDIP lakukan preemptif itu, ya membajak dengan cara yang agak, kalau Ganjar kan itu hostile takeover. Kalau ini silent takeover kira-kira tuh. Tapi terbaca bahwa PDIP memang melihat rumput tetangga lebih hijau. Ya, tapi orang juga bisa melihat wah ini kayak semacam apa ya, gerakan putus asa gitulah ya, upaya orang yang putus asa gitu. Ya karena kan dia tahu bahwa dibujuk berkali-kali kan, termasuk dibujuk oleh Erlangga Hartarto, dibujuk oleh Caimin dan sebagainya, dan dia tetap saja bertahan begitu kan dalam situasi sekarang. Nah, kok sekarang tiba-tiba dia datang dengan gagasan PDIP yang akan menghubungi AHY, dan mereka tahu sekali bahwa hubungan ini susah ini untuk mempertemukan antara dua arang yang sudah patah ini. Ya belum, kita masih ingat tuh headline bahwa Demokrat tidak mungkin Ibu Mega yang bilang melalui Hasto juga bahwa tidak mungkin PDIP bersama dengan Demokrat. Kan itu kan sesuatu yang sudah diucapkan mungkin 2-3 bulan lalu, dan orang masih ingat. Apa dasarnya kalau begitu? Berarti ada yang udah final di PDIP, bahwa PDIP akan mencalonkan dirinya sendiri dan tidak akan ambil dari pihak lain tuh, apalagi Demokrat tuh, karena peristiwa-peristiwa sebelumnya, persaingan yang mengarah pada permusuhan personal antara Ibu Mega dengan Pak SBY. Tapi kalau sekarang itu kemudian ditelan kembali liurnya sendiri itu, ini menunjukkan betul tadi ada kepanikan dan apa tadi istilahnya, ya kepanikan yang didasarkan pada pertimbangan waktu, kan itu aja kan. Untuk sopan-sopan kita bilang begitulah. Ya, ini semakin PDIP bermanuver, ya semakin kita akan tahu apa terjadi di dapurnya PDIP itu. Jadi ya saya kemudian mikir-mikir nggak berlebihan kalau Anda sejak awal dulu ya, ketika Anda selalu mengingatkan bahwa ini kan belum final soal Ganjar, ini bisa aja di tengah jalan nanti bisa berubah kalau ternyata Ganjar elektabilitasnya nggak naik-naik juga gitu. Kelihatannya begitu. Nanti Demokrat akan menganggap bahwa ya Ganjar nggak penting-penting amat akhirnya, karena menunggu suara Demokrat. Lalu Demokrat ambil risiko misalnya, oke, boleh ke PDIP tapi bukan Ganjar AHY, tapi AHY Ganjar atau AHY Puan misalnya kan. Kan jadi berubah lagi itu. Itu juga nanti dianggap mengkhianati koalisi perubahan. Tetapi pancingan dari PDIP itu membuat politik itu akhirnya betul-betul jadi oportunistik gitu. Dan itu yang buruk sebetulnya. Kalau nggak ada kader, ya bilang aja nggak ada kader. Dan kan selalu Megawati mengatakan dari dalam internal kami punya kader, si ini siap, si itu siap, si itu. Ngapain mesti ngundang orang lain di situ tuh. Dan saya kira Pak SBY juga akan tegak lurus dengan prinsip bahwa AHY itu kader dari Demokrat. Kalau dipindahin ke PDIP itu artinya Demokrat kehilangan marwah, karena orang merasa bahwa Demokrat tumbuh dalam politik sebagai oposisi itu. Nah kalau dia masuk ke PDIP ya sama juga dianggap bahwa kalau begitu Demokrat nggak ada poin dong. Maka saya anjurkan supaya udah kita swing voters kita perbanyak aja kalau begitu. Ya, tapi mari kita coba memahami cara berpikirnya PDIP ya, Bung Rofi. Kalau kita lihat memang apa yang bisa dikapitalisasi dari Ganjar ya, kecuali yang saya kira nggak ada kan, dari sisi kinerja, dari sisi apapun susah untuk kemudian dia ada leverage itu. Sekarang rasanya nggak ada momentum yang bisa digunakan lagi. Iya, itu kehilangan, namanya kehilangan buku pegangan itu, padahal mau ujian. Mau nyontek pun nggak bisa tuh. Karena kita bandingkan bagaimana Pak Prabowo dengan fasih bicara semua isu itu, dia sentuh semua isu dari militer, pertahanan dunia. Kemarin bikin ribut-ribut di
di Singapura, di Hong Kong segala macam. Tetapi tetap itu adalah pikiran tuh. Bahwa ditolak oleh Ukraina ya bisa aja nggak ada soal. Tetapi Prabowo tetap punya konsep sehingga orang tetap lihat bahwa oke, Prabowo memperhatikan situasi konflik dunia tuh. Itu nggak ada pada Ganjar. Itu bahayanya begitu kan. Jadi semua hal yang kita ingin lihat hari-hari ini nggak bisa diucapkan Ganjar. Jadi Ganjar kehilangan grammar, itu kira-kira intinya tuh. Nah orang yang kehilangan grammar dia akan gugup aja untuk berbahasa kan. Ya, ya, ya. Ya, saya kira ini kita sudah hampir pastikan bahwa itu manuver dari PDIP itu pasti akan bertepuk sebelah tangan lah. Nggak mungkin kita bisa yakinkan bahwa Demokrat akan ketemu sih ketemu, tapi bahwa kemudian sambil ada keputusan oke, AHY bergabung dengan Ganjar tuh rasanya jauh panggang dari api ya. Ya itu jauh rumput dari pacul gitu. Oh, jauh dari pacul. Oke, baik, Bung Rocky. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% ya. Ya, asik.